kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, marilah kita mendengar firman Tuhan hari ini yang diangkat dari Yakobus pasal 3 ayat 17. Demikian dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku, secara umum orang selalu merumuskan orang berhikmat itu adalah orang yang berkemampuan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, menyelesaikan hal-hal yang sulit. Tetapi pada pagi ini kita diberikan kepada pengertian yang baru, pemahaman yang baru tentang apa itu hikmat. Terutama hikmat Allah, hikmat dari sorga, hikmat yang dari atas. Dia adalah sesuatu yang murni. Yang murni bukan karena kemampuan analisis, tetapi dia didorong dari batin, didorong dari hati, didorong dari roh, di mana Tuhan berdiam di dalam diri kita yang mempunyai kemampuan yang besar untuk membedakan. Sekali lagi saudaraku, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kemampuan membedakan itu tidak hanya analisis saja, tetapi itu ada pada hati yang murni, dari hati yang terang, dari pikiran yang jernih, dari roh yang jernih, yaitu hikmat dari Allah. Jadi orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, akan menuntunnya untuk pemilihan kehidupan yang baik, yang dalam hal ini digambarkan dengan 5 hal. Yang pertama, pendamai. Jadi orang yang berhikmat itu karakternya adalah karakter damai, mampu menerima keadaan di sekitar, mampu menerima keberadaan setiap orang di dalam hidupnya. Yang kedua, peramah, ramah, enak berbicara, bukan pemarah, bukan orang yang emosional, tetapi orang yang ramah, yang enak bergaul, yang berbicara dapat diterima oleh orang yang lain. Kemudian yang ketiga, penurut. Penurut terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak berpikir-pikir dari dirinya, tetapi strict to the point. Kalau Tuhan berkata begini, dia mengikutinya. Kemudian yang berikut disebut penuh belas kasihan. Saudaraku, salah satu yang berat di zaman ini ialah mental egoisme. Mental yang ingin menghendaki segala sesuatunya pada dirinya, keuntungan pada dirinya. Apapun yang dia lakukan, dia untung kepada dirinya. Apapun dia kerjakan, untung kepada dirinya. Jadi seluruh aktivitasnya adalah untuk memenuhi keinginannya, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pada dirinya. Orang seperti ini, saudara, susah masuk ke dalam hidup berbelas kasihan. Berbelas kasihan itu biasanya orang yang rela berkorban untuk orang lain, rela melakukan yang baik untuk yang lain. Bahkan dirinya sendiri bisa dia menyampingkan dirinya demi kepentingan orang lain. Jadi berbelas kasihan itu memberikan dampak untuk orang lain supaya orang lain bangkit dari dirinya. Jadi orang yang berbelas kasihan itu juga adalah buah dari hikmat yang murni.
Dan yang berikut adalah membuahkan buah yang baik. Buah yang baik yaitu perilaku positif, perilaku menyenangkan, perilaku yang membawa kebaikan kepada sekitarnya. Dan satu lagi saudaraku, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik. Acap kali orang berpihak kepada sesuatu karena kepentingannya terakomodir. Berpihak kepada seseorang karena kepentingannya terlindungi. Kepentingannya terlengkapkan. Jadi itu acap sekali berpihak ini adalah melahirkan dan menyuburkan egoisme yang ada di dalam dirinya. Karena itu orang yang berhikmat dari Allah tidak memihak, tetapi dia berdiri pada kebenaran, berdiri pada objektivitas, sehingga dia bisa bersikap lebih murni dan jujur kepada kehidupan sekitar. Saudaraku, terimalah hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah, yaitu hikmat yang membawa sebuah kemampuan kepada setiap orang untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kita boleh menjadi hidup pembawa damai, menjadi peramah, orang yang penuh belas kasihan, orang yang membuahkan buah-buah yang baik, dan tidak hidup dalam kemunafikan, tidak hidup dalam suasana ketidakjujuran. Saudaraku, Tuhan memberkatimu, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kepadamu. Jika engkau merasa kurang hikmat, berdoalah supaya Tuhan memberikan hikmat kepadamu dan tidak melahirkan keraguan-raguan lagi di dalam dirimu. Sebab orang yang mendua hati, hidupnya akan kacau. Tetapi orang yang tertuju pada kehendak Tuhan, hidupnya akan penuh dengan hikmat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus, terima kasih karena Kau berkenan pada kami meskipun kami adalah orang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena hikmat-Mu yang dari sorga, hikmat yang dari atas adalah murni, dan itu adalah yang masuk ke dalam batin kami, ke dalam hati, ke dalam roh kami, sehingga terpancar kemampuan kami untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berkenan kepadamu, mana yang tidak berkenan, sehingga kami boleh hidup dalam perkenan-Mu, supaya kami boleh menjadi pendamai, kami boleh hidup dalam peramah, penurut, hidup berbelas kasihan, dan membuahkan buah-buah yang baik, sehingga kami juga boleh tidak berpihak kepada yang salah di dunia ini, dan hidup kami tidak munafik, jauh dari kemunafikan, sebab kemunafikan adalah dosa yang berat sekali, karena kata dan perbuatan tidak sejalan, menurut Tuhan juga tidak dengan sepenuh hati, tetapi dengan mendua hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan hikmat-Mu kepada kami, dan turunlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami yang kurang berhikmat sungguh-sungguh memperoleh hikmat dari sorga, dan kami mampu karena tuntunan Roh-Mu membedakan yang baik dari yang jahat. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.